Shalom guys, bagaimana kabar kalian minggu hari ini? Pastinya kalian semua sehat-sehat ya. Nah, sekarang ayo sebelum mulai ibadah kita mau chat teman-teman kita, telepon supaya kita bersama-sama join di ibadah Teens and Youth minggu ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini, kami mengucap syukur buat kesehatan, buat berkat Tuhan, buat kesempatan kami beribadah Tuhan, walaupun online tapi kami mau tetap memuji, menyembah Tuhan. Kami minta hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan, Engkau curahkan kasih karunia Tuhan sore hari ini atas kami, biar boleh hati kami mau dibentuk sore hari ini, biar boleh kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin cinta dan semakin haus akan Engkau. Kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, gimana nih hari ini kabarnya? Semoga teman-teman yang ada di rumah semuanya baik-baik aja ya. Di masa pandemi ini pasti teman-teman susah banget nih dekat sama Tuhan. Tapi kali ini, di ibadah kali ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian ini. Yuk sama-sama teman-teman, kita satukan hati, kita nyanyikan pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan di atas segala raja, amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan, Amin. kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan sekali lagi, pujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib dan penuh ajaib keagungan. dan penuh keagungan. Satu hati kami menyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama mau lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhannya, lebih sungguh-sungguh lagi menyenangkan hati Tuhannya. Cuman seminggu sekali, enggak berhari-hari. Hanya Tuhan yang menjadi pegangan kita saat ini, di masa pandemi, di masa sekarang yang cuman Tuhan yang bisa kita andalkan. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Hanya satu yang Tuhan minta, cuma percaya sama Tuhan, semua akan selesai. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli
bersyukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur masih punya Tuhan yang mau menuntun kami ke jalan yang lebih baik. Masih punya Tuhan yang masih mau pada kami yang selalu berbuat dosa. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur semua untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita sendiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yes, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Yes, Jesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami bisa memuji nama-Mu Tuhan, kami bisa memuliakan nama-Mu
walaupun lewat online, tapi kami percaya Tuhan ada di dekat kami, Tuhan ada di hati kami, Tuhan selalu ada untuk melindungi kami. Tuhan, terima kasih buat kesehatan, buat berkat-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini, thank you banget Tuhan buat semuanya. Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang selalu ada untuk kami. Mau suka, mau duka, Tuhan selalu ada. Thank you Jesus. Biarlah saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini bisa menyampaikan dengan baik Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu bisa melakukan, bisa menjadikan firman-Mu ini pelajaran untuk kami Tuhan. Firman-Mu ini sebagai perilaku yang harus kami lakukan di kehidupan kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, supaya setiap kami mendapatkan pelajaran yang dapat kami petik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami juga bisa selalu mengandalkan Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala raja. Haleluya, amin. Shalom anak-anak remaja pemuda semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah remaja dan pemuda kali ini. Sekalipun kita masih daring, masih online, tapi Ibu yakin dan percaya kalian sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah saat malam hari ini. Kita sama-sama akan belajar akan firman Tuhan supaya hidup kita dipenuhi dengan firman Allah sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau kita ke Perum atau ke suatu tempat yang perumahan-perumahan di mana kita tinggal, ada beberapa perum yang tidak mewajibkan rumahnya pakai pagar. Tapi ada juga beberapa perum yang rumahnya itu dibatasi oleh pagar. Nah, pagar itu ada yang dari besi, ada yang dari kayu, ada yang dari tembok, semuanya tergantung daripada pemiliknya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah manfaat, kegunaan dipasangnya pagar di depan rumah ataupun di depan perum masing-masing. Tentunya semua punya tujuan, tentunya semua punya manfaat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pagar itu sendiri. Pagar itu identik untuk membatasi batas rumah kita boleh. Jadi depan rumah kita itu halamannya sampai mana? Oh, dikasih pagar. Tapi ternyata bukan hanya untuk membatasi. Pagar itu juga untuk melindungi. Melindungi siapa? Tentunya melindungi yang di dalam rumah tinggal. Di mana rumah itu dibuat pagar, di dalamnya ada orang-orang yang tinggal di rumah itu. Nah, itu tujuannya untuk melindungi. Melindungi dari apa? Banyak hal. Kadang-kadang ada orang langsung nyelonong tanpa pencet bel masuk. Ya, sementara kita di rumah sedang apa kita nggak tahu. Orang itu nggak akan pernah tahu kita sedang apa. Nah, oleh karena itu pagar itu begitu orang mau masuk, dia akan berpikir, oh ini belnya mana? Oh bagaimana supaya saya bisa masuk rumah? Jadi orang yang di dalam itu akan nyaman, tenang, aman. Dan hari ini kita juga akan belajar tentang pagar itu sendiri. Kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Begini bunyi firman Tuhan, ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, berarti apa dong manfaat daripada pagar itu? Membatasi kita. Membatasi kita dari apa? Pergaulan yang buruk. Kenapa? Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk itu merusak. Merusak apa? Kebiasaanmu, karaktermu yang selama ini di dalam rumah sudah dididik, dibimbing, dipersiapkan oleh orang tua kita untuk kita menjadi orang yang baik. Ternyata begitu keluar rumah tanpa ada pagar, kita langsung nyonong keluar rumah dan ternyata kita hidup dalam kesesatan. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 ini ternyata pagar itu penting banget buat kita. Kenapa? Jangan sesat.
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, pagar itu penting. Amsal 13 ayat 20. Kita buka di dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oleh karena itu papa mama nih, kenapa dikasih pagar di dalam rumah? Supaya waktu kita keluar kita minta izin. Kenapa? Kunci di bawah papa. Kunci disimpan mama. Jadi waktu kita keluar rumah kita minta izin, "Pa, Ma, jam segini saya mau pergi. Tolong istilahnya pinjam kunci untuk pagar dibuka." Dan ternyata itu adalah manfaatnya banyak sekali buat kita. Tadi dikatakan kita bergaul dengan siapa? Sekarang anak-anak remaja, pemuda itu bergaul sama siapa aja bebas, boleh. Bahkan sekarang kita bergaul nggak perlu keluar rumah loh. Kita nggak perlu keluar rumah, kita bisa bergaul. Jadi pagar itu penting, jadi pagar itu bermanfaat, penting nggak jadinya bagi kita? Nah, ini adalah celah buat kita. Kita harus hati-hati. Tadi dikatakan jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan sekali lagi dikatakan kalau kamu bergaul dengan orang bebal, hidupmu akan malang. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang bijak, hidupmu akan menjadi semakin bijak. Jadi sekarang yang menjadi tugas kita anak-anak remaja pemuda adalah mari kita batasi diri kita. Sekalipun di rumah tidak ada pagar, sekalipun di rumah sudah ada pagar. Soalnya kenapa? Kita keluar, sekarang tidak perlu keluar rumah, kita sekarang bisa bergaul dengan siapa aja. Lewat apa? HP. Lewat apa? Laptop. Lewat apa? Banyak aplikasi sekarang yang memfasilitasi kita untuk berhubungan dengan siapa saja. Kita bisa Zoom, kita bisa video call, kita bisa Google Meet, banyak sekali sekarang. Papa mamamu mungkin gak akan pernah tahu. Kenapa? Karena gak perlu minta izin. Kalau dulu keluar rumah minta izin papa mama, sekarang gak perlu. Semuanya bisa kalian lakukan di kamar. Bebas. Apalagi bahaya lagi kalau kamarnya langsung dikunci. Di kamarnya dikasih peredam suara. Waduh. Anak remaja pemuda, jangan merasa bangga. Jangan kamu merasa wah udah enak difasilitasi papa mama, dikasih AC di kamarnya, kemudian dikasih peredam. Hati-hati. Kalau kalian tidak membatasi dirimu, Tuhan katakan, kita hidupnya akan malang. Kenapa bisa malang? Karena kita bergaul dengan orang yang gak pas. Sekarang gimana caranya supaya kita bergaul dengan orang yang pas? Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang pokok anggur yang benar. Sekolah minggu sudah dijelaskan, remaja mungkin juga udah pernah, pemuda udah, umum sudah, karena ini firman Tuhan yang selalu menjadi dasar berbicara tentang menempel. Kita yang pertama perlu kita lakukan adalah kita perlu menempel. Nempelnya jangan sembarang orang. Menempelnya adalah pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Kita harus nempel pada Kristus. Nempel itu lengket. Nempel itu menyatu. Nempel itu bergabung. Dan nempelnya ini gimana caranya supaya tidak mudah dikikis, tidak mudah dipotong, tidak mudah dilepas. Berarti gimana caranya nempelnya benar-benar lengket. Seperti kalau kita kirim surat, tapi sekarang udah gak zaman ya kirim surat pakai perangko. Enggak, sekarang mah gak usah kirim surat pakai perangko, meterai. Pada saat kita bikin surat perjanjian itu harus ada meterai. Meterainya sekarang itu 10.000. Nah waktu meterai ditempel, udah ditempel, kemudian kita tanda tangan, meterai itu waktu akan kita lepas agak berat, soalnya benar-benar merekat karena dikasih lem perekatnya itu. Nah mari kita hari ini anak-anak remaja pemuda, yuk bareng-bareng yuk. Bu Sri juga mau belajar, yuk bareng-bareng yuk. Bareng-bareng apa? Nempel. Nempel pada pokok anggur yang benar. Pokok anggur kita adalah Kristus. Yesus itu sendiri. Sekarang zamannya lagi begini. Kita suruh jaga jarak, kita suruh banyak di rumah, kita suruh jangan ketemu banyak orang. Tapi kita masih bisa ketemu banyak orang lewat Zoom. Nah yang jadi pertanyaan adalah Zoom kita, pergaulan kita itu kita dengan siapa? Selalu kita harus berdasar pada satu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Makanya tolong,
Alkitab jangan hanya simpen di atas kepala. Alkitab ini pakai untuk apa? Selalu kita renungkan firman Tuhan. Zaman sekarang ini loh, jujur loh ya. Kalau kayak Bu Sri udah tua, ini sebetulnya takut keluar juga. Tapi kata presiden, kita harus berdampingan. Nah, waktu kita berdampingan, gimana cara kita membatasi? Pemerintah lakukan protokol kesehatan, ya coba kita lakukan. Pakai masker ya pakai masker. Cuci tangan ya sering cuci tangan. Kemana-mana pakai hand sanitizer ya bawa. Hindari kerumunan ya coba kita lakukan. Kita akan aman. Dengan firman Tuhan juga sama. Tuhan berkata, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaanmu yang baik. Ya udah, kita bukan pilih-pilih temen loh. Bukan. Tapi kita harus jangan sampai sesat. Kita harus lihat pergaulan. Sekarang itu saya kaget loh. Bener-bener kaget. Kemarin ada yang kirim ya, katanya itu sekarang kita bisa lakukan sesuatu sampai ke arah yang gak bagus. Itu hanya dimentorin dari Zoom. Dimentorin dari online. Jadi kita harus membatasi. Di online juga lihat. Jangan main oke. Kira-kira nggak sesuai firman Tuhan. Hapus. Hilangkan. Ya kayak kemarin saya juga sampai minta tolong, Pak ini gimana ya. Saya tuh nggak pernah berteman sama ini orang. Tapi selalu dia muncul dan aduh film yang dikirim itu. Bersyukur film firman Tuhan. Ini filmnya aduh. Sekalipun saya udah orang tua lihat film kayak gini. Aduh buat saya itu nggak pas. Tolong dong dihapusin. Oh ya Bu ini digini-gini. Besok lupa keluar lagi. Udah Bu dihapusin, Ibu setiap langsung keluar. Nanti terus-terusan dia akan jemu sendiri. Bener. Saya tuh setiap ini sehari bisa 2-3 kali. Tapi begitu lama-lama ternyata mungkin dia bosan, ini gak ada respon. Akhirnya ya udah untuk apa gak ada respon kok dikirimin. Jadi dia gak ngirim lagi. Jadi saya bersyukur. Nah kita remaja pemuda kita harus menjadi bijak. Bijak itu bisa membedakan mana yang baik sama yang enggak. Kalau kita tahu itu tidak baik ya udahlah. Jangan intip-intip ya. Jangan intip-intip. Langsung tutup. Oke? Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah nempel. Nempelnya ke siapa? Pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur yang benar itu? Tuhan Yesus. Ingat ya, itu yang pertama. Nah yang kedua kita buka di dalam Roma 10 ayat 17 ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Kita mau imannya bertumbuh. Ya ayo. Ayo apa? Mendengar. Apa yang perlu kita dengar? Mendengar loh. Mendengar bukan membaca. Mendengar. Nah gimana supaya kita mendengar? Alkitab kita buka. Kita bacanya bersuara. Kalau waktu kita baca bersuara seperti contoh ibu ya. Ibu mendengar nih. Roma 10 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Ibu membaca. Mata ibu melotot di Alkitab, tangan ibu buka Alkitab, mata melotot, mulut bersuara, dan telinga ibu mendengar. Apa yang saya dengar? Firman Tuhan. Supaya apa firman Tuhan saya dengar ini? Supaya iman saya makin bertumbuh. Jadi yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mari perkuat iman. Kuat iman. Cara memperkuat iman apa? Dengerin firman Tuhan. Apalagi kalau kita dengar di radio, di Facebook, itu kita mendengar, kita nggak perlu baca. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, dengan kita baca sendiri, organ tubuh kita bergerak berapa? Mata melotot, mulut bersuara, telinga mendengar, dan ada 3 organ tubuh kita yang bekerja. Otak ini langsung merespon. Soalnya udah 3 loh. Mata melototin tulisan, mulut bersuara, telinga mendengar, dan itu akan memperkuat iman kita. Ya, anak-anak remaja, pemuda, yuk kita belajar. Banyak waktu luang kita sekarang. Yang sudah kuliah, sekarang masih libur. Yang SMA daring, ya kan? Kalau pas waktu daring ya coba
tugas lakukan waktu daring itu. Jadi malam kita bisa persiapkan diri untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong mulai sekarang baca firman Tuhannya bersuara ya. Di dalam kamar boleh, di meja makan pun boleh. Apalagi kalau di ruang tamu, papa mamamu ikut mendengar. Wah, jadi telinga yang mendengar bukan hanya telinga satu orang, tapi bisa banyakkan. Ya, menjadi berkat. Apa yang kedua? Perkuat iman kita dengan mendengar firman Tuhan. Itu yang kedua. Nempel, udah nempel kudu kuat. Kalau nempel kamu nggak kuat, kita nggak kuat. Pernah lihat bunga? Kalau kalian punya bunga aja, atau nggak pergi ke tempat yang suka banyak pohon-pohon daun gitu ya, banyak bunganya. Dia kalau ada ranting yang mulai agak kering, dipotongin loh. Jangan salah, dipotongin. Daun mulai kuning-kuning, diambilin, ya kan? Dibuangin terus ditaruh di mana? Tempat sampah. Kalau nggak ditaruh di tempat sampah, dibakar. Nah, itu karena nggak nempelnya kuat. Oleh karena itu, setelah kita nempel, kita kudu kuat. Supaya apa? Supaya kita tidak ditebang. Supaya kita tidak dibuang dan tidak dibakar. Ya, ingat itu, tidak dibakar. Kemudian yang ketiga, Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 begini bunyi firman Tuhan. Roma 12 ayat yang ketiga ya, di dalam perjanjian baru, perhatikan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Gak usah tinggi-tinggi. Kalau pohon anggur, buahnya ya anggur saja. Kalau pohon jeruk, hasilnya ya jeruk saja. Jangan pohon jeruk pengen menghasilkan buah anggur, ataupun pohon anggur ingin menghasilkan buah jeruk. Terlalu tinggi, gak perlu. Jadi kita berbuah sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita menempel pada pohon anggur yang pokok anggur yang benar. Kita sudah perkuat supaya tempelannya rekat. Nah, kita perlu apa kalau udah kuat, udah rekat? Kita nggak usah pikirin yang macem-macem. Pikirin sesuai dengan iman yang kita miliki. Kita harus menguasai diri kita. Jadi kita harus menghasilkan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Apa itu sesuatu yang menyukakan hati Tuhan? Buah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jadi remaja pemuda nih ya, ini kadang-kadang menjadi kita takut. Apa yang kita tabur itu nanti akan kita tuai. Sekarang kita tabur apa? Apa yang kita tabur? Kita pengen nuai kesuksesan, tapi kita mager, gak bisa. Kita ingin berhasil, tetapi kita gak hidup takut Tuhan, gak bisa. Kita ingin diberkati di mana saja kita tinggal, tapi kita tidak sayang papa mama. Gak bisa. Alkitab berkata, hormati ayah ibumu supaya engkau panjang umur, supaya engkau diberkati. Lakukan dulu. Jadi kamu terima buahnya. Betul kan? Karena kalian sekarang masih sekolah, masih kuliah. Gak usah mikir yang tinggi-tinggi. Mah, pa, tenang. Papa butuh apa sekarang? Tak kasih. Belum. Apa-apa aja kalian masih minta papa mama kok. Jadi apa yang perlu kita, sesuai kapasitas kita, sesuai kapasitas kalian. Remaja pemuda mau menghormati papa mama apa? Papa mama cuma suruh kalian belajar rajin, ya lakukan. Papa mama suruh kalian bisa bagi waktu, ya lakukan. Papa mama suruh kalian hati-hati untuk pergaulan, ya lakukan. Itu sesuai kapasitas. Iya kan? Kalau belum waktunya yang perlu dipikirkan, gak perlu. Tuhan kan juga berkata di dalam Roma 12 ayat 3 tadi. Ya, kita nggak usah mikir yang terlalu tinggi, nggak usah dulu. Tapi cita-cita boleh tinggi, ya. Jadi kalau kita ingin sukses, kita pengen berhasil, ya itu tadi. Mari kita lakukan. Pengen tahu dari mana? Ya baca Alkitabnya. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak akan pernah tahu apa sih maunya Tuhan, apa sih janji Tuhan, ya kan? Jadi kita pengen batasi di dalam kehidupan kita supaya kita jangan sesat.
pertama caranya adalah mari kita nempel pada Tuhan. Belajarlah seperti orang pacaran. Kalian mungkin ya ingat loh, tapi ya harus lawan jenis. Jadi kalau anak remaja pemuda sekarang udah mulai tertarik itu wajar lah. Sudah bukan kayak zaman Bu Sri dulu ya harus nunggu 18 tahun, 20 tahun. Nggak perlu. Sekarang mah ya udah zamannya berbeda. Jadi kalau kalian sudah mulai tertarik sama lawan jenis itu kan, kalau ketemu aja dia melirik aja, aduh ya ampun, cuma lihat wajahnya sepintas aja udah aduh bungahnya, bahagianya. Ya itu kalau apalagi kalau deketan, aduh nempel gitu. Wah, bener. Ya yang belum merasakan nanti pasti akan merasakan, yang sudah merasakan ya mari. Waktu kalian melihat pacarmu itu coba belajar dong, praktekkan kepada Tuhan. Kalau nggak baca Alkitab kepada Tuhan itu rasanya juga aduh kangen banget gitu loh. Ya kan, kangen, orang rindu itu cuman chat WA-an gitu aja udah senengnya, udah kangen rindu kita itu terhapuskan. Seperti sekarang ibu aja udah tua, 50 tahun ya, suami istri lagi di kampung. Jadi kalau pagi Pak, dia jawab pagi Ma, udah cukup selesai. Siang Pak, udah makan belum? Udah Ma, udah. Sore, malam Pak, udah tidur belum? Belum, lagi ngapain? Lagi ngobrol, oke, selamat ngobrol, udah. Jadi cuman gitu aja udah rasanya itu, nggak tahu ya kangen apa itu udah, padahal udah tua loh, istri udah 50 tahun, ya kan? Tapi ya suami istri ada belahan jiwa saya. Jadi kalau nggak ada lihat wajah, nggak ketemu, nggak dengar suaranya itu, aduh rasanya gimana kayak hari ini. Dia sampai sekarang belum hubungi. Aduh saya ini jaringan jelek, pasti jaringan jelek soalnya di kampung kan. Tapi aduh kok sampai jam segini belum hubungi ya, kenapa ya? Ini juga agak rada galau belum ini. Nah saya akan praktekkan gimana sih kalau saya juga hari ini tuh belum baca Alkitab tuh rasanya gimana gitu loh. Nah yuk kita praktekkan. Susah kalau kita pikirin. Susah, kita coba melangkah. Pertama terpaksa, tapi mari kita lakukan. Oke, anak-anak remaja pemuda, kita sama-sama mau lakukan. Dan ibu juga coba, kita akan lakukan bersama-sama ya. Jadi, mari kita mulai sekarang belajar membatasi pergaulan. Ingat, bukan milih-milih teman. Kalau teman itu memotivasi kita, waktu kita suka, waktu kita duka, waktu kecewa, dia menghibur. Dia membawa kita ke arah yang lebih baik, yuk bareng-bareng. Tapi kalau ada temen yang nih, kalau kita sedih, dia tinggalin kita. Kita senang, dia datang. Kemudian dia memberikan motivasi, tapi motivasi itu ke arah negatif atau positif. Kalau negatif, berteman boleh, hanya sebatas, ya oke. Tapi untuk dekat, untuk jadi sahabat, tolong pikirkan. Ya, mari kita sama-sama belajar untuk itu. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kita semakin kuat di dalam Tuhan, menempel pada Tuhan, nempelnya yang erat kayak perangko, supaya apa? Kita menghasilkan buah yang luar biasa dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah membagikan firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa mengirimkannya lewat QR Code atau transfer sebagai berikut. Teman-teman dihimbau untuk tidak kumpul-kumpul dulu ya akhir-akhir ini supaya penyebaran pandemi ini bisa cepat dihentikan. Nah, jika terpaksa banget nih teman-teman yang harus keluar ada keperluan, diharapkan teman-teman menaati prokes yang ada ya. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di ibadah online minggu ini. Teman-teman juga ditunggu lagi ya kehadiran ibadahnya di Sabtu yang akan datang. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa terus mengikuti info di Instagram kita di @bethelteenstsm dan @betheluttsm. Jangan lupa, teman-teman juga bisa mensubscribe channel YouTube kita di bethelteenstsm. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita sore hari ini. Yuk kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Sri. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa.
Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu kepada kami. Kami sudah beribadah remaja, pemuda secara online. Terima kasih buat pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami sudah memuji, kami sudah mendengarkan share firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memperkuat iman kami supaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Hidup kami menempel pada firman-Mu, hidup kami melekat pada firman-Mu ya Tuhan. Dan berikan kekuatan bagi kami untuk melakukan setiap firman-Mu sehingga apa yang kami lakukan Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang sudah ibadah secara online pada saat malam hari ini. Tuhan berkati sekolah kami ya Tuhan. Biarlah kesuksesan Tuhan siapkan di depan kami. Tuhan juga memberkati kakak-kakak pembina remaja dan pemuda. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati gereja Betel ya Tuhan di Tentapel. Para hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Bapa, berkati orang tua kami. Apapun yang dilakukan kerjakan. Kami yakin dan percaya keberhasilan Tuhan beri. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami serahkan kegiatan kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.